Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya baca ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Kristus. Artinya bahwa biarlah segala kemuliaan kita hanya persembahkan bagi Kristus untuk selama-lamanya. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, dalam situasi apa saja, hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus dan bukan bagi kita manusia. Tidak salahlah bila segala kemuliaan, biarlah segala hormat kita, segala pengagungan kita, segala kemaisyuran kita hanya persembahkan bagi Kristus untuk selama-lamanya, karena hanya Kristus sajalah Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang patut dan yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari sehingga Paulus berkata hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, yaitu Kristus. Dua alasan ini yang menjadi dasar sebagai umat, sebagai orang percaya, kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja. Alasan yang pertama dalam ayat 12, Paulus berkata demikian, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Alasan yang pertama kenapa kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus dan untuk Kristus saja, karena kepercayaan yang Kristus berikan kepada kita. Sama seperti kepercayaan yang diberikan Kristus kepada Paulus, sehingga akhirnya dalam ayat 17 dia berkata hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Demikian juga karena kepercayaan yang Kristus berikan kepada kita menjadi dasar, menjadi alasan untuk kita mempersembahkan segala kemuliaan itu hanya bagi Kristus saja. Tuhan memberi kita banyak kepercayaan dalam hidup ini. Kita diberi Tuhan kepercayaan pelayanan. Kita diberi kepercayaan punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar, punya uang, punya istri, punya suami, punya anak-anak, punya orang tua, punya sanak saudara, punya perusahaan, punya pelayanan. Itu semua adalah kepercayaan yang Kristus berikan kepada saudara dan saya. Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Walaupun Paulus menyadari dia tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi dia mendapat kasih karunia Kristus yang luar biasa bagi dia. Dan bukan hanya kasih karunia itu, tetapi dia juga diberikan suatu kepercayaan.
Kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita adalah manusia berdosa, kita manusia kotor, kita manusia najis, kita manusia durhaka. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kita suatu kepercayaan. Ini sesuatu berkat yang luar biasa, suatu kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kita manusia yang berdosa. Atas dasar inilah dan oleh karena inilah, maka segala kemuliaan dan hormat kita hanya persembahkan bagi Kristus untuk selama-lamanya. Jadi karena kita menyadari kepercayaan yang Kristus berikan kepada kita lah yang menjadi dasar kita, menjadi alasan kita untuk kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja. Alasan yang kedua dalam ayat 15 dan 16, tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa. Alasan yang kedua, kenapa kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja, hanya untuk Kristus saja. Kita persembahkan semuanya untuk Kristus saja. Tujuan utama hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi Kristus saja. Karena kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita adalah manusia berdosa, tapi Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita manusia berdosa. Harusnya kita dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Harusnya kita semua harus menuju ke neraka. Harus ada dalam penghukuman selama-lamanya di neraka. Tapi karena Kristus, karena kasih karunia-Nya, Dia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Inilah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan atas dasar kasih karunia Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita, itulah yang menjadi alasan kenapa kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja. Itu berarti bahwa mari kita mengarahkan seluruh energi kita. Mari kita mengarahkan seluruh pikiran kita, segala daya upaya kita untuk Kristus senantiasa dimuliakan dalam hidup kita. Supaya melalui pekerjaan kita Kristus dimuliakan, melalui usaha kita Kristus dimuliakan, melalui keluarga kita Kristus dimuliakan, melalui tugas dan tanggung jawab kita Kristus dimuliakan, melalui pelayanan kita Kristus dimuliakan. Karena kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa kasih karunia Kristus itu. Kita manusia berdosa akhirnya boleh memperoleh keselamatan hanya karena kita percaya, hanya karena kita beriman kepada Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota untuk menyelamatkan kita. Dan oleh karena kasih karunia-Nya lah saudara dan saya bisa mengalami dan memperoleh keselamatan. Dan keselamatan merupakan harta terbesar, harta terindah, harta termulia dalam hidup kita yang diberikan oleh Kristus kepada saudara dan saya. Karena itu, mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi Kristus. Mari kita mengusahakan, mengkonsentrasikan segala daya upaya, segala energi kita untuk kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja. Karena hanya Dialah yang layak menerima semuanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami bahwa kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Kristus saja. Hanya Kristus sajalah yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan. Karena kepercayaan yang Kristus berikan kepada kami. Karena kasih karunia Kristus yang luar biasa yang menyelamatkan kami manusia berdosa. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.